Hai, kamu tahu apa itu daktilitas nggak? Tahu lah. Kenapa emangnya? Ada masalah apa sama daktilitas? Jelasin dong. Bingung nih, baca sana-sini tapi nggak ngerti-ngerti juga. Siap sis bro. Saya coba jelasin pelan-pelan ya. Semoga ngerti. Hehe. Udah, mulai aja. Jadi gini, tahu hukum Hooke nggak? Itu loh, hukum fisika klasik yang bilang kalau besarnya perpindahan atau perubahan suatu material berbanding lurus dengan gaya yang diberikan ke benda itu. Bayangin pegas deh. Ketika kita narik pegas dengan kekuatan 1 kilogram misalnya, pegasnya kan memanjang tuh. Begitu gaya tariknya kita naikkan jadi 2 kalinya, perubahan panjangnya juga menjadi 2 kalinya. Paham kan? Sip, sampai sini aman. Nah, kondisi itu berlaku di semua material. Cuma karena skalanya sangat kecil, jadi hampir nggak bisa kelihatan dengan mata biasa. Perlu alat seperti sensor untuk mendeteksi besarnya perubahan bentuk pada suatu material. Nah, karena sifatnya linear, berarti ketika gaya atau beban itu kita hilangkan, maka material itu akan kembali ke bentuk atau posisi semula. Kondisi ini dinamakan elastis. Oke, elastis. Berarti nanti ada plastis dong. Sabar sis bro, pelan-pelan. Sekarang kita beri lagi gaya yang lebih besar. Hingga akhirnya ada satu kondisi di mana perubahan bentuknya udah nggak linear lagi. Perubahannya melebihi yang seharusnya di kondisi elastis. Ketika gayanya dihilangkan, dia udah nggak bisa kembali ke posisi atau bentuk semula. Inilah yang dinamakan kondisi plastis. Tuh kan? Sip, sampai sini saya masih aman. Lanjut. Kita tambah lagi terus gayanya. Deformasi atau perubahan bentuknya makin liar dan makin jauh dari bentuk awalnya. Kalau kita bayangkan sebuah batang yang ditarik, waktu batang itu masuk ke kondisi plastis, dia udah bisa memanjang lebih ekstrim lagi. Sampai akhirnya batang itu putus. Oke. Jadi, kita ada 2 titik tuh kan ya. Titik pertama, batas ketika kondisi elastisnya berakhir. Ini namanya titik leleh. Titik kedua, batas ketika kondisi plastisnya berakhir. Ini kita sebut aja titik putus. Nah, yang namanya daktilitas itu adalah seberapa jauh atau seberapa besar suatu material berada di kondisi plastis. Dan yang diukur adalah deformasinya, bukan gayanya. Sebentar. Ini mulai serius nih. Jadi kalau kita lihat kasus batang tadi, waktu dia elastis, dia masih bisa balik lagi kan ketika gayanya dihilangkan. Sementara waktu plastis panjang awal si batang udah beda. Dan kalau semakin ditarik, pasti semakin panjang kan? Dan akhirnya putus. Nah, daktilitasnya itu dilihat di mananya? Daktilitas batang itu dilihat dari seberapa jauh dia memanjang, mulai sejak dia mulai masuk fase plastis sampai batang itu putus. Contoh, material karet. Bayangkan ada batang silinder karet. Ketika kita tarik, dia memanjang. Dan ketika kita hilangkan gayanya, dia kembali ke bentuk semula. Semakin besar tarikannya, semakin panjang dia. Tapi dia selalu bisa kembali ke bentuk awal. Dia masih elastis di situ. Sampai akhirnya, gaya tariknya sangat besar. Dan dia putus tiba-tiba, tanpa melewati fase plastis. Itu artinya, dia tidak mempunyai daktilitas sama sekali. Walaupun perubahan panjangnya sangat besar, tapi selama itu elastis, belum bisa disebut ductile. Ductile itu kata sifat dari material yang punya daktilitas. Oh, ini baru seru. Terus ada contoh lain? Contoh material yang terkenal dengan daktilitasnya adalah baja. Ada baja yang sangat tinggi titik lelehnya, tapi titik putusnya nggak terlalu jauh dari titik leleh. Ini biasanya ditemui di baja mutu tinggi. Sebaliknya, ada juga baja yang nggak terlalu tinggi titik lelehnya, tapi titik putusnya jauh dari titik leleh. Ini artinya dia lebih ductile daripada yang pertama tadi. Material yang punya fase elastis dan plastis yang sangat jelas bisa diamati disebut dengan material
elastoplastis. Sip, berarti baja itu ductile, alias punya daktilitas. Sementara karet nggak punya. Kalau beton gimana? Beton beda lagi. Beton kan nggak kuat waktu menerima tarik. Biasanya yang dilihat itu perilaku tekannya. Ketika beton ditekan, dia akan melewati fase elastis dulu. Sampai akhirnya di titik tertentu, fase elastisnya berubah. Tapi itu bukan fase plastis. Perubahan yang ekstrim itu justru muncul karena sudah mulai terjadi retak di betonnya. Walaupun betonnya masih utuh, tapi retakan itu sudah mengubah pola perubahan bentuknya. Udah nggak bisa dibilang elastis lagi, tapi bukan plastis juga. Makanya, beton termasuk material yang nggak punya daktilitas. Atau istilah kerennya getas. Jadi, getas itu lawannya ductile. Oh, alah begitu rupanya. Wah, ini baru namanya pencerahan. Padahal cuma dijelasin lewat lisan loh. Saya tuh sampai baca-baca artikel, udah pakai ilustrasi, bahkan sampai ada animasi dan videonya. Tapi belum nemu kliknya aja. Wah, nggak apa-apa. Itu udah biasa. Saya juga perlu belajar berkali-kali baru bisa paham. Intinya sih, jangan berhenti belajar. Hehe. Iya benar. Makasih ya kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.